Puji Bapa Yahweh, Shalom. Haleluya, puji Bapa Yahweh di pagi hari yang indah ini. Sampai siang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Bapa Yahweh. Dan sebentar kita akan sama-sama memeditasikan ya akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil dari kitab Ulangan 18. Kita akan baca Ulangan 18 ayatnya yang ke-13. Ulangan 18 ayat 13. Kita akan baca ayat ini sama seperti yang tertulis di depan ya, tertera di depan. Kita akan baca sama-sama Ulangan 18 ayat 13. 3, 2, 1. Engkau harus menjadi sempurna di hadapan Yahweh Elohim. Sekali lagi, engkau harus menjadi sempurna di hadapan Yahweh Elohim. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Haleluya, puji Bapa Yahweh ya. Ulangan adalah kitab dari salah satu kitab Torah ya yang boleh dipercayakan Bapa Yahweh. Dan puji Bapa Yahweh, sebelum kita memasuki lebih dalam akan firman Tuhan, saya ada sedikit permainan Bapak Ibu ya. Permainan yang sudah lama sebenarnya, sudah sekali apa dua kali kita pernah lakukan. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Mungkin orangnya mungkin berbeda, jadi nanti sensasi yang akan didapatkan juga diharapkan juga berbeda, Bapak Ibu ya. Saya punya kertas, Bapak Ibu ya, ada di sini. Ya dulu pernah kita mainkan, tapi kita ulang lagi. Saya punya kertas di sini, nanti saya ya mungkin perwakilan lah ya, perwakilan 4 orang. Dari sebelah sini 2, sebelah sini 2. Coba kita akan main sama-sama, namanya mainan perintah-perintahan. Ya, buatan saya sendiri sih, mainan perintah-perintahan ya. Di sini saya ada kertas di sini Bapak Ibu ya. Ada kertas ya, semoga ini kalau dari ukurannya sama ya. Jadi semoga nanti hasilnya juga ya kita lihat nanti kira-kira hasilnya sama atau beda ya. Silakan nih, sebelah sini 2, sebelah kiri saya 2. Yang lain aja, yang lain. Oke, silakan yang mau main sama saya. Mainannya gampang Bapak Ibu, bukannya cuma perintah-perintahan, bukan sebutkan nama anak daripada Yakub, bukan seperti itu ya. Jadi ini perintah-perintahan aja, terperintahnya dari saya, Bapak Ibu ya. Jangan apa, ini tulisan di belakangnya nggak pengaruh ya, karena ini adalah perintah-perintahan ya. Oke, 4 orang yang sudah sudah menerima kertas. Ntar ikutin aba-aba saya. Yang nggak usah lihat-lihatan juga ya. Ini interpretasi sendiri ya. Oke. Pertama, lipat kertas jadi 2. Terserah, lipat kertas bagi 2. Lipat lagi jadi 2. Oke, daya itu perintah keberapa? Perintah kedua. Sekarang putar kertas 180 derajat. Tahu ya, 180 derajat ya. Kalau full putar itu 360, kalau 180 derajat berarti setengah putaran ya. Putar kertas setengah putaran. Oke, sudah. Lalu lipat lagi menjadi 3 bagian sekarang ya. Jadi kertas itu lipat bagi 3. Ya, kira-kira aja. Itu perintah keberapa? Keempat ya. Keempat. Oke, perintah keempat lipat jadi 3 bagian. Oke, setelah itu sobek salah satu sisi kertas tersebut. Mungkin agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Sobek salah satu sisi kertas tersebut. Ya, terserah yang sedapatnya yang bisa disobek yang mana. Oke, sudah dapat semua. Perintah keberapa tadi? Kelima apa keempat? 4 ya?
4. Oke. Sekarang kalau sudah, buka kertasnya sama-sama saya. Dan tunjukkan ke depan saya. Buka kertasnya semua. Hasilnya ada yang sama seperti ini? Ya? Hasilnya ada yang sama seperti saya nggak? Ini saya juga gaya-gayaan kok tiba-tiba bisa dapat sobek di tengah ya, kok bisa? Saya juga nggak tahu. Ya. Coba Pak Jimmy sama Ibu Ita sama? Di pinggir doang sisi mana? Coba dibuka. Kiri atas. Kiri atas. Kalau Ibu Oma, kalau sama Pak Yohanes? Kiri bawah. Kalau Pak Yohanes? Nggak disobek? Oke, kalau saya sobeknya di tengah-tengah. Ya. Ya. Perintahnya sama ini. Ya, oke. Sekarang kita sudahi dulu permainannya. Apa Bapak Ibu yang bisa saya tarik, yang bisa kita tarik dari sini ya? Ada berapa tadi? Perintah saya lupa, ada 4 apa ada 5 ya? 5 ya? Ya, ada 5, 4, 5, 6 ya. Oke. Perintahnya sama nggak? Sama. Apa namanya? Melakukannya sama nggak? Maksudnya sama-sama nggak? Sama-sama. Lalu pergerakannya sama nggak? Ya mungkin beberapa ada yang berbeda ya. Ada yang mungkin khususnya tadi begitu saya bilang putar 180 derajat, mungkin ada yang mutarnya ke kiri, ada yang mutarnya ke kanan, tapi kalau saya putar ke depan, ke belakang juga 180 derajat kan. Ya. Oke, lalu setelah itu mungkin yang terakhir yang agak membedakan juga apa? Ketika saya suruh sobek, ya, ketika saya suruh sobek salah satu sisinya, itu yang paling membedakan, ya, itu yang paling membedakan. Tapi punya saya bagus juga ya, bisa pas bolong di tengah, ya. Jadi saya belum uji coba tadi di rumah ya, tapi puji Bapak Yawi jadi berhasil, ya. Ingat, perintahnya sama. Lalu apa lagi? Sama-sama melakukan, tapi hasilnya beda. Kenapa? Punya interpretasi atau cara melakukannya sesuai dengan pikirannya sendiri-sendiri ya. Tadi kan saya bilang apa? Lakukan sendiri-sendiri, nggak usah ngelihat-lihatan, dan saya tidak sengaja saya tidak lipat-lipatnya di atas sini Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Ya cobalah melakukan sendiri dan ternyata hasilnya memang beda ya. Di sini kita lihat ya. Di sini kita bisa mempelajari Bapak Ibu ya. Bapak Yahweh kasih firman sama ya. Kitab sucinya sama. Firmannya sama ya. Apalagi kan firman tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kok hasilnya bisa berbeda? Nah, ya. Ini adalah realita dari kehidupan kita semua yang boleh kita lakukan tadi sama-sama ya. Sama-sama kita lakukan tuh hasilnya berbeda. Sama-sama firman yang diberikan, sama-sama firman yang diberitakan, sama-sama firman yang dikasih, tetapi apa? Karena punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya, punya pemikiran sendiri-sendiri, saya maunya begini ya, apalagi mengerjakannya tanpa melihat kiri kanan ya. Nah di situ kita juga boleh pelajari Bapak Ibu, zaman dulu Bapak Yahweh berfirman kepada Moshe ya, kepada Moshe diberikanlah Torah. Diberikan Torah oleh Bapak Yahweh begini, begini, begini. Dan salah satunya yang kita tahu adalah 10 perintah Elohim. 10 perintah Elohim yang dibagi-bagi lagi menjadi 613 aturan, perintah, dan ketetapan. Dulu pada saat itu Bapak Yahweh memberikan
firman kepada Moshe dan Moshe mengajarkannya kepada umat Israel pada saat itu. Tetapi apa? Hasilnya pun berbeda, ya. Ada yang mau taat sama Tuhan, ada yang mau dengar-dengaran sama Bapa Yahweh, ada yang mau setia sampai bisa memasuki tanah Kanaan, tetapi ada juga yang tidak mau setia kepada Bapa Yahweh, ya. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Engkau harus menjadi sempurna. Ya, sempurna. Sempurna kalau saya lihat dari kamus, saya nggak buka bukunya, tapi kan kita punya Google, ya. Kalau kita lihat sempurna, sempurna artinya pertama utuh. Utuh, lalu tidak bercacat dan tidak bercela. Itu adalah arti daripada sempurna. Oleh karena itu kalau misalkan kita melihat misalkan ada suatu tadi kan dikatakan apa? Proyek kalau misalkan nanti hasilnya bagus, hasilnya berjalan sesuai yang direncanakan, kita mengatakan oh proyeknya sempurna, bagus, utuh, tak bercacat celah, berjalan sesuai dengan planning, adalah sempurna, ya. Ada kitab Torah Ulangan 18 ayat 13. Di perjanjian baru Yeshua juga mengatakan hal yang sama. Matius 5 ayat 48 coba. Matius 5 ayat 48. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, menjadi utuh, tidak bercacat, tidak bercela, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yeshua mengutip firman Torah dari Ulangan 18 ayat 13, ya. Oleh karena itu, Yeshua HaMasiah bukanlah meniadakan Torah, tetapi dia memperkatakan, bahkan dia menggenapi daripada Torah itu sendiri, ya. Karena firman banyak yang mengatakan bahwa katanya Torah sudah tidak berlaku, ya. Sedangkan Yeshua aja sendiri ngomong, dia memperkatakan Torah, di mana dari kitab Matius 5 ayat 48 ini dia mengutip dari Ulangan 18 ayat ke-13. Hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Coba kita lihat balik lagi tadi Ulangan 18 tadi, coba lihat dalam versi Inggrisnya. Ya, engkau harus menjadi sempurna di hadapan bersama Bapa Yahweh, ya. Apa tadi? Di hadapan Bapa Yahweh. Di hadapan Yahweh. Kalau dalam versi Inggris, thou shalt be perfect with the Lord thy God, bersama Bapa Yahweh Elohimmu, ya. Bersama-sama dengan Bapa Yahweh kita harus menjadi sempurna, ya. Sempurna seperti yang saya bilang tadi bahwa kita mengikuti perintah, aturan, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, ya. Sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, oleh karena itu kita tinggal ngikut, ya. Tinggal ngikut, perintahnya sudah ada, aturannya juga sudah ada, ketetapannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau ngikut, melakukan, ya. Sama seperti tadi kan disaksikan bagaimana Moshe membagi-bagi, kalau bisa dibilang itu adalah kepala bagiannya, ya. Seperti Keluaran 18 ini. Keluaran 18 ayatnya yang ke-17, 18. Ya, ayat 17 dulu. Keluaran 18 ayat 17. Dan ayah mertua Moshe berkata kepadanya, perkara yang engkau perbuat itu tidaklah baik untukmu. Pastilah engkau akan sangat lelah. Sama seperti tadi kan, ngurusin banyak orang pasti akan sangat lelah.
baik engkau maupun umat ini yang bersamamu, karena perkara itu sangatlah berat bagimu. Engkau tidaklah akan mampu melakukan itu sendirian. Ya, pada saat itu Moshe harus menjadi pemimpin daripada bangsa Israel. Oleh karena itu apa? Si Yitro atau mertuanya daripada Moshe ini akhirnya dia memberikan masukan. Coba kita lihat ayat ke-21. Keluaran 18 ayat 21. Dan engkau Moshe harus memilih pria-pria yang mampu dari antara umat itu ya. Jadi tidak sembarang dipilih, tapi umat yang mampu, yang takut akan Elohim pertama, lalu orang-orang benar dua, tiga, yang membenci kecurangan, lalu terakhir engkau tempatkan atas mereka pemimpin 1000 orang, 100 turun lagi 50, turun lagi 10 orang ya. Ada berbagai kriteria yang harus dipilih. Ya, kriterinya apa tadi? Pertama apa? Mampu. Ya. Tidak sembarang orang yang dipilih untuk bisa mengadili umat bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ada syaratnya, yaitu orang yang mampu, takut akan Elohim, orang benar, terakhir benci kecurangan ya. Nah ini nih, benci kecurangan yang harus apalagi dalam suatu proyek ya. Proyek kan apabila ini kantong kiri kering, kantong kanan bisa basah ya. Ngerti maksudnya ya? Jadi kantong kiri mungkin pendapatan dari tempat lain nggak bisa, akhirnya mengusahakan dari tempat yang lain. Harus orang yang membenci kecurangan. Itu adalah salah satu contoh apa yang sudah ditulis dalam kitab Torah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu ya, kita akan melihat lagi bagaimana tokoh-tokoh dalam kitab suci, bagaimana Bapak Yahweh sudah memberikan firman-Nya pada saat itu, tetapi mereka dalam tanda kutip memodifikasi firman Tuhan. Ya, orang biasanya kan suka modifikasi. Oleh karena itu, setan pun suka memodifikasi firman. Oleh karena itu nggak heran kan 66 kitab roti yang disusun 66 dimodif dikit ya. Dimodif dikit kalau misalkan dalam Toyota dimodif dikit menjadi TRD. Toyota Racing Development. Tapi bukan Toyota yang asli ya. Begitu juga orang kalau misalkan kita lihat motor-motor kan reng gitu kan. Ininya knalpotnya knalpot brong ya, knalpot yang suaranya kenceng gitu ya. Dimodif supaya kelihatan keren ya. Supaya kelihatan keren akhirnya firman pun dimodif. Ya, ketika firman dimodif dikasih tahu jawabannya apa? EGP. Apa EGP? Emang gua pikirin ya. Hati-hati sama pengkhotbah ataupun mungkin gembala atau juga pelayan Tuhan yang tentang keselamatan berbicara EGP. Kalau dia sendiri tidak memikirkan dirinya sendiri, apalagi jemaatnya. Ya, sekali lagi. Kalau dikasih tahu yang benar tentang firman Tuhan, ya, kita kan sering kali dikatakan di tempat ini, terima dulu firman dengan hati yang lembut, ya. Nanti bagaimana waktunya, waktu Tuhan yang akan beracara. Tapi kalau sudah ditutup dengan statement, emang gua pikirin EGP, artinya hatinya sudah keras ya. Jangan harap jemaat diperhatikan ya, apalagi mengenai keselamatannya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh ya,
Tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari, bahkan sering kali diulang-ulang di tempat ini ya. Bagaimana Bapak Yahweh sudah memberikan firman, tetapi yang dilakukan berbeda ya. Seperti siapa? Contohnya Hawa. Ya. Hawa dia memodif firman. Ya. Saya punya pengalaman begini Bapak Ibu ya. Dulu dan mungkin terbawa sampai sekarang. Dulu waktu saya S1, waktu inilah ya. Orang itu suka berkata, misalkan dia bikin tulisan dalam dunia pekerjaan nih. Orang tuh suka bikin kata-kata yang panjang lebar. Ya. Berkata panjang lebar, indah-indah. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu kita semua adalah suatu pimpinan tertinggi, misalkan ya. Ada suatu masalah. Lalu bawahan Bapak Ibu berkata, Pak, ini ada masalah gini. Sebagai seorang atasan, sebagai seorang bos, Bapak Ibu akan berkata apa? Solusinya apa? Ya. Sekali lagi, ada masalah ditulis banyak-banyak. Tapi bos akan berkata apa? Solusinya apa? Supaya cepat selesai. Mungkin buku yang tebal-tebal seperti ini, kata-kata yang engkau rangkai dengan begitu indah, manis. Tetapi seorang pimpinan hanya akan berkata, mungkin dalam satu baris kata, solusinya apa? Ya. Dari situ saya melihat apa Bapak Ibu? Oh ternyata gak usahlah kita bikin laporan yang kata-kata yang indah-indah. Tetapi ternyata yang diinginkan oleh seorang pimpinan adalah solusinya apa? Pendek. Ya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang tertulis dalam firman Tuhan ini ya. Hawa. Pada saat itu Bapak Yahweh berfirman kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Pada saat itu apa? Si Hawa malah berkata kepada si siapa? Ya. Coba kita lihat dalam Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Ayat 16 dulu deh. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Sebelum baca ya. Ada orang yang berkata begini Bapak Ibu, buat apa kita belajar tentang Adam, Hawa, tentang tentang mungkin Abraham, tentang Mose. Kalau pengkhotbah yang seperti itu nggak akan maju-maju. Hati-hati ya. 66 yang ditambah 6-nya itu yang dipoles sedikit yang nggak berasa. Ya. Ini. Kita ulang lagi. Kejadian 2 ayat ke 16-17. Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh makannya. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau makannya engkau sungguh akan mati. Firman Bapak Yahweh hanya jangan dimakan. Hanya jangan dimakan. Tetapi apa? Hawa berkata apa? Jangan makan ataupun sentuh. Ya coba lihat Kejadian 3 ayat 3. Ya kita pelajari yang ditambah aja dulu Bapak Ibu ya. Kejadian 3 ayat 3. Bagaimana dimodif, firman dimodif. Ya. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Elohim telah berfirman. Tadi kan sebelumnya apa? Kalau dalam kejadian 2 itu tidak hanya pohon tentang yang ini ya, tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi ada pohon yang lain. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh makan atau sentuh. Dimodif ya. Supaya kelihatan keren, dimodif.
Ya. Tetapi tadi firman Tuhan apa berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna tadi apa artinya? Utuh. Ya. Utuh, namanya buah yang utuh, bukan buah yang dikurangi mungkin sudah kepotong sebelah. Bukan buah yang mungkin sudah ketambahan sama ulat, tetapi buah yang utuh. Hendaklah engkau sempurna bersama Bapa Yahweh. Tadi kan apa? With your God. Bersama Bapa Yahweh, ya. Sempurna artinya utuh. Tetapi pada saat itu si Hawa mungkin mungkin firmannya sudah ditambah, sudah dimodif dikit. Dia nggak tahu, ya. Dia nggak tahu bahwa yang sedang sedang dia ajak komunikasi itu licik. Ya, ular kan adalah yang paling licik. Hal yang lurus aja bisa dia belokin. Apalagi hal yang sudah kita belokin mungkin bisa dibuatnya berputar. Ya, oleh karena itu hati-hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ini kira-kira lurus, ya, atau mungkin bergeser 1 derajat aja, 1 derajat di sini bergeser, di sana bisa 30 derajat, ya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Diberikan kebebasan, silahkan, ya. Kalau misalkan itu baik, itu bagus, itu bisa untuk menambah iman percaya kita. Tapi apabila kita sudah melenceng sedikit, wow, hati-hati, ya. Pada saat itu Hawa dia mengurangi dan juga dia menambah. Akhirnya kesempurnaan yang berasal daripada Bapa Yahweh, ya. Pada saat sebelum dia jatuh, mereka masih sempurna, masih utuh. Tetapi pada saat itu Hawa mulai buka celah. Buka celah, akhirnya setan masuk. Ya, itu adalah salah satu contoh seperti si Hawa. Lalu setelah itu siapa? Ini adalah contoh yang perfect, contoh yang sempurna adalah Nuh. Ya. Nuh pada saat itu Bapa Yahweh memberikan firman, ya. Bapa Yahweh memberikan firman kepada Nuh. Coba lihat Kejadian 6 ayat ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan engkau harus memakalnya dengan ter dari dalam dan dari luar. Dan beginilah engkau harus membuatnya, dan demikian-demikian. Panjang bahtera sekian, lebarnya sekian, ya. Pada saat itu si Nuh dia setia. Dia setia melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Bapa Yahweh, ya. Pada saat itu bisa dikatakan si Nuh sedang membuat bahtera kehidupan. Ya, kenapa saya bilang bahtera kehidupan? Karena dari bahtera itu akhirnya 8 orang selamat beserta dengan mungkin beberapa hewan-hewan, ya. Di situ Bapa Yahweh memberikan perintah bahtera kehidupan. Oleh karena itu pada saat itu ketika tantangan datang, ketika mungkin musibah tersebut datang, akhirnya dia selamat beserta dengan seisi rumahnya, ya, dengan keluarganya. Kenapa? Setia, ya. Nuh dengan sempurna dia melakukan firman Tuhan. Dia melakukan semuanya utuh, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ya, seperti yang tadi saya contohkan kan. Mungkin kita mau memoles-moles kata-kata sampai berjilid-jilid itu buku.
Tapi seorang pimpinan hanya mau berkata, solusimu apa? Ya. Kata-kata firman yang ditambah, dikurangi mungkin seperti si siapa? Si Hawa tadi. Si Hawa dia coba nambah supaya dimodif supaya keren ya. Supaya keren mungkin dia berpikir dalam hatinya ya. Ini kan si ular ini licik. Ya, ular licik dan gue sempurna ya. Mungkin pikirnya begitu ya. Dan gua sempurna biar kelihatan keren dimodif. Jangan dimakan ataupun disentuh. Ya. Oleh karena itu kita yang sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita sudah ngerti firman, ya. Anak-anak Bapak Yahweh sudah ngerti firman, tapi apa? Celakanya setan hafal firman. Ya, kita sering diteskan dari tempat ini. Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Oh, kalau setan mungkin lebih cepat ya jawabnya. Tapi apa? Dia tidak bisa melakukan firman ya. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang melakukan firman Tuhan ya, jangan ditambah ataupun jangan dikurangi. Sempurna bersama Bapamu di surga adalah sempurna ya. Contoh kedua tadi siapa? Pertama Hawa, yang kedua Nuh, lalu siapa? Siapa lagi? Si Abraham. Abraham ketika apa? Dia disuruh mengorbankan si Ishak. Ya, ketika Abraham mengorbankan si Ishak, akhirnya apa? Dia tetap setia, Bapak Ibu ya, tetap setia untuk melakukan firman Tuhan ya. Ya, mungkin sudah sering sekali kita baca Bapak Ibu ya tentang cerita tentang si Ishak ini ya. Bagaimana Bapak Yahweh berkata kepada si siapa? Kepada si Abraham supaya apa? Bawa anakmu untuk dipersembahkan, dikorbankan ya. Dalam Kejadian 22 ya, dalam Kejadian 22 tuh ada banyak sekali Bapak Ibu tentang cerita si Abraham maupun si Ishak ya. Dari sini kita melihat apa Bapak Ibu? Kemarin kita belajar ya tentang siapa? Tentang Molok atau juga tentang dewa-dewi dari sesembahan yang lain ya. Mereka mungkin meminta apa? Nyawa daripada manusia untuk dipersembahkan ya. Itulah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain ya. Tuhan yang lain menghendaki nyawa, kehidupan dari manusia. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia bukan meminta nyawa kita, tapi apa? Malah dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Itu bedanya ya. Mungkin kita banyak sekali ajaran-ajaran dan juga kepercayaan lah yang di luar ya. Apalagi berbicara tentang dukun, tentang apa, itu kan pasti ada mereka minta apa gitu ya. Tumbal bahkan mungkin sampai keturunannya, istrinya, hartanya semuanya habis. Itu pekerjaan setan. Tapi pekerjaan Bapak Yahweh, dia bukan meminta nyawa kita, tapi bahkan dia sendiri memberikan nyawanya bagi kita. Ya, kebalik dengan permintaan dunia ya. Oleh karena itu ketika Abraham dia mau mempersembahkan Ishak, ya saya memiliki pemikiran bahwa si Abraham juga pasti berpikir, nih Bapak Yahweh, dia bukan seperti Elohim, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Tuhan-Tuhan yang lain mungkin meminta nyawa, meminta korban anak, korban apa. Oleh karena itu dia dengan tetap tenang, santai aja. Tuhanku bukan seperti itu. Ya. Saya memiliki pemikiran bahwa Abraham dia berpikir seperti itu. Tuhanku bukan Tuhan yang meminta nyawa anakku. Ya.
Oleh karena itu coba terus dia lakukan. Akhirnya dengan setia sampai akhir. Ya, sekali lagi. Setia sampai akhir tanpa perbantahan. Tanpa nggak mau Tuhan. Tetapi dia dengan tetap setia, dia jalani. Dia sempurna menjalankan firman Tuhan pada saat itu, ya. Walaupun mungkin ada di peristiwa-peristiwa yang lain ketika pada saat Abraham beribadah, mempersembahkan, dia juga tertidur, ya, namanya juga manusia. Ya. Tapi puji Bapak Yahweh, kita melihat kan ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Hal yang positif itulah yang kita tiru, ya. Sempurna melakukan firman Tuhan, ya. Ada lagi Bapak Ibu, ya, itu kan dalam perjanjian lama, dalam dalam kitab Torah yang boleh kita baca tadi. Dan puji Bapak Yahweh, di sini juga Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Tuhan kita, Elohim kita itu beda dengan Tuhan yang disembah orang-orang lain, ya. Dia tidak meminta hal-hal yang aneh dari kehidupan kita. Dia tidak meminta nyawa kita, tapi bahkan dia memberikan nyawanya sendiri untuk kita, ya. Itu bedanya yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu tadi berbicara tentang keselamatan, ya. Oleh karena itu berbicara tentang keselamatan hati-hati. Ya, hati-hati ketika kita berbicara tentang keselamatan, jangan ditambah, jangan juga dimodif. Ya, modif ditambah, dikurangi sesuai dengan penalaran kita sendiri. Seperti tadi Bapak Ibu, seperti contoh kertas tadi, ya. Ya, saya harap Bapak Ibu mengingat tentang mungkin contoh yang simple seperti ini, ya. Dulu kan contohnya contoh yang mungkin khotbah saya yang diingat tentang kaca spion, ya. Kaca spion dulu sampai sekarang ingat, ya. Dan semoga dengan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu juga ingat, ya. Dengan firman yang sama, dengan waktu yang sama, dengan cara melakukan yang sama, ya. Sama caranya. Tapi yang bikin beda pikirannya beda. Oleh karena itu firman berkata hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan Hamasia. Ya, kalau pikirannya satu, bukan pikiran kita lagi, tetapi yang berjalan adalah pikiran Hamasia, pikiran Bapa Yahweh. Dan puji Bapa Yahweh, tadi sudah kita lihat dalam kitab Torah, dan sekarang kita akan berbicara tentang keselamatan. Tentang keselamatan supaya sempurna. Tadi sempurna artinya? Utuh. Lakukan firman yang utuh. Lakukan firman yang tidak bercacat, tidak bercela, artinya lakukan firman yang tidak ditambah ataupun tidak dikurangi. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai ketambahan 6 yang di belakang, ya. Maksudnya tahu ya, ketambahan 6 yang di belakang, 66. Nah, yang ketambahan 6 di belakang ini enggak disadarin Bapak Ibu, ya. Enggak disadari, bahkan emang gua pikirin. Sebagai seorang gembala berkata seperti itu, emang gua pikirin. Hati-hati, ya. Hati-hati. Dan saya sih menyarankan jangan diikuti, ya. Emang gua pikirin, hati-hati, ya. Maksudnya dia tidak memikirkan keselamatan jiwa daripada jemaat yang sedang digembalakan. Dan puji Bapak Yahweh, saya juga ini tentang cerita yang lama Bapak Ibu, tentang cerita yang lama, tetapi saya baru ingat Bapak Ibu, ya, mengenai kalau dibaptis kan harus ada dengan nama yang benar, cara yang benar, dan dengan orang yang benar. Nah, dengan orang yang benar, ya,
Nah ini sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi apa? Yang membedakan dalam kita melakukan firman Tuhan adalah pikiran. Hati-hati dengan pikiran ya. Matius 28 ayatnya yang ke-16. Ini tentang orang yang benar. Hati-hati Bapak Ibu ya. Matius 28 ayat 16. 28 ayat 16. Ini tentang baptis Bapak Ibu ya. Dan ke-11 murid itu, ya perhatikan siapa? Ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke bukit tempat Yesua telah menetapkannya bagi mereka. Dan setelah melihat Yesua, mereka menyembah kepadanya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, sampai di situ ya. Ketika melihat Yesua, mereka menyembah, namun beberapa orang ragu-ragu. Tadi apa? Firman Tuhan tadi berkata yang ditekankan adalah ke-11 murid, ke-11 orang. Tetapi apa? Mereka menyembah dia, namun tetapi beberapa ragu-ragu. Katanya, yang ragu-ragu ini adalah perempuan. Oleh katanya ya, yang ragu-ragu ini adalah perempuan. Ya, mana mungkin para murid itu ragu sama Tuhan Yesua. Ya, untuk membenarkan bahwa perempuan boleh membaptis. Ya, hati-hati katanya. Itu kan kalau murid Yesua nggak mungkin dia ragu-ragu. Nah, oleh karena itu yang ragu-ragu tadi itu adalah perempuan. Ya, coba kita lihat. Markus 16. Ayatnya yang ke-14. Sama ini, amanat agung Yesua. Sesudah itu ketika mereka sedang duduk makan, dia, Yesua, tampak oleh mereka yang 11 itu. Ya, Yesua tampak oleh ke-11 murid itu. Dan dia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Ya. Jadi siapa yang tidak percaya, siapa yang ragu-ragu terhadap kebangkitan Yeshua Masiah? Jelas 11 murid. Jangan berusaha untuk membenarkan perempuan boleh membaptis. Dengan apa? Dengan alibi mereka yang ragu-ragu itu adalah perempuan. Oleh karena itu boleh membaptis ya. Oleh karena itu ya, pada saat itu jemaat mengatakan amin. Jemaat di seberang ya. Hati-hati. Itu yang saya bilang gembala EGP. Ya. Gembala EGP dia tidak memikirkan hal yang benar untuk keselamatan jiwa daripada jemaat. Yang penting jemaat banyak, jemaat nambah-nambah terus. Saya sudah membaptis ribuan orang. Wow. Ribuan orang yang selamat berapa? Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, hati-hati ketika kita menerjemahkan, ketika kita membaca firman Tuhan ya. Ingat, pada saat itu Yeshua belum naik ke surga. Dan Yeshua belum naik ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan kepada para murid secara jor-joran. Oleh karena itu mereka ragu ya. Terhadap Thomas juga begitu kan? Thomas berbicara apa? Kalau aku tidak mencucukkan ya jariku ke dalam lambungnya ya, aku tidak percaya terhadap kebangkitan Yeshua Masiah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, mungkin pada saat itu kan siapa dalam bangsa umat Israel
itu kan kita tahu ada orang Farisi, ada orang Saduki, ya. Mungkin pada saat itu bahkan mungkin juga kalau kita ada di sana mungkin kita juga secara manusia kita tidak percaya masa sih Yeshua bangkit. Ya mungkin loh, mungkin ya. Kita lihat dari Kisah Rasul 23 ayat yang ke 8. Sebab orang-orang Saduki memang berkata, ya, orang Saduki ini perbedaan Saduki sama Farisi. Saduki memang berkata tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat ataupun roh. Sedangkan orang Farisi mengakui kebangkitan, mengakui malaikat, mengakui roh. Ya, jadi itu adalah perbedaan dari orang Farisi sama orang Saduki yang ada pada saat itu di umat di bangsa Israel. Mungkin pada saat itu mereka juga terkontaminasi. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yeshua. Ya, seperti orang siapa? Seperti orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Dan pada saat itu ya, saya sedih Bapak Ibu ya mendengar demi membela ya, mereka yang ragu-ragu itu adalah perempuan katanya. Tetapi tadi kita lihat kan dalam dalam Markus dengan jelas bahwa mereka yang tidak percaya itu adalah ke-11 murid. Oleh karena itu jangan paksakan firman Tuhan. Ya. Karena kita mau sempurna. Ya. Sempurna bersama dengan Bapa Yahweh Elohimmu. Tadi kan seperti Yeshua dalam Matius 5, seperti dalam kitab Torah Ulangan 18 tadi Bapak Ibu ya. Dan berbicara tentang keselamatan, hati-hati ya. Hati-hati jangan tambahi, jangan kurangi firman. Ya, sekali lagi jangan tambahi, jangan kurangin firman. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Kita balik lagi Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu seraya pergi, ini berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Yeshua memberi perintah membaptis ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jangan dimodif. Ya. Jangan dimodif supaya kelihatan keren. Seperti siapa tadi? Si Hawa. Hawa dia suka modif-modif. Ternyata di balik modifnya itu kepleset. Ya. Kepleset dia. Karena apa? Dia tidak tahu siapa yang sedang diajak bicara. Dia tidak tahu bahwa si setan itu adalah yang paling licik. Ya. Perhatikan baik-baik. Perintah Yeshua, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang seperti sudah kita sering-sering pelajari, ya. Contohlah seperti yang dilakukan oleh para murid. Kisah Rasul 19 ayat ke-4. Ya. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua, Sang Mesias. Loncat ayat yang lanjut selanjutnya ayat ke-5. Dan setelah mendengarkannya dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Ya, perhatikan, jangan dimodif. Kita nggak tahu di balik modifnya itu ya. Bapak Ibu tahu kan kalau misalkan pernah beli barang Bapak Ibu ya. Misalkan katakanlah kita beli mobil. Kita beli mobil istilahnya tuh masih genuine, masih asli dari bawaan pabrik. Suatu ketika kita modif mobil tersebut mungkin dengan knalpot yang lain,
dengan tape yang lain, kira-kira kalau ada kerusakan bengkel mau ganti apa enggak? Seperti yang tadi saya bilang, EGP. Emang gua pikirin. Coba kita lihat lagi ya. Yesua memberi perintah, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan dijawab oleh pada saat itu para murid, mereka menjawab, mereka membaptis dengan nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Tok saja. Coba kita lihat dalam Microsoft Word-nya. Yang tadi saya tulis. Perintah Yeshua, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dijawab oleh para murid, mereka membaptis dalam nama Yeshua. Oleh karena itu saya kasih sama dengan. Ya. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sama dengan nama Yeshua. Ya. Ngerti ya kenapa saya kasih sama dengan? Sekarang saya kasih pilihan sama Bapak Ibu. Kira-kira dengan pernyataan di atas ini, mana yang benar dari pilihan A, B, dan C? Ya mungkin yang yang melihat rekaman ini mungkin nggak jelas, tapi saya akan baca. Nah, yang pilihan A, nama dalam kurung Bapa, dalam kurung Anak, dalam kurung dan Roh Kudus. Yang B, nama dalam kurung Bapa, Anak. Tutup kurung, selanjutnya buka kurung lagi, dan Roh Kudus. Yang C, nama buka kurung Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tutup kurung. Kira-kira dengan pernyataan di atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama dengan nama Yeshua, kira-kira jawabannya A, B, atau C? C. Ya. Jawabannya yang benar adalah C. Nama dalam kurung Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu. Oleh karena itu jangan dimodif. Firman jangan dimodif. Kalau dulu sebelum baptisan-baptisan yang dulu kan mungkin di gereja-gereja lain mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah berhenti. Tetapi akhirnya kita dibukakan bahwa para murid sudah tahu nama dalam kurung Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yeshua. Mungkin ada yang berpikir, oh jangan dong, jangan dibikin buka kurung tutup kurung. Ya, jangan ditambah firman, jangan dikurangi firman. Ya, mungkin pernyataan seperti itu. Ya. Ini bukan menambah ataupun mengurangi, ya, tetapi maksud daripada firman Tuhan adalah yang C, ya, yang C. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau orang luar bilang satu paket, inilah satu paket. Jangan pilihannya A ataupun B itu yang dibilang satu paket, ya. Beda ya Bapak Ibu ya. Ini saya punya kitab suci. Ini namanya satu paket. Tapi kalau pilihan B dan C, saya punya ini, saya punya ini, saya punya kitab suci, saya jadikan satu. Ini dibilang satu paket, no way. Ya, ngerti ya yang namanya satu paket ya. Namanya satu paket itu memang satu, bukan ditambah-tambahin menjadi satu. Ya, memang satu dan bukan ditambah-tambahin menjadi satu. Kira-kira coba tulis. Nama Bapa Yahweh, tulis di bawah. Nama Bapa Yahweh, koma, nama Yeshua HaMashiach, dan dalam Roh Kudus. Dan dalam Roh Kudus. Kira-kira kalau yang seperti ini,
Pilihannya A, B, atau C? Hah? Kalau tidak ditulis seperti ini nggak kelihatan. Itulah jahatnya setan. Ya, jahat kan setan? Jangan dimodif, ditambahin 6 di belakang. Mungkin sudah benar tapi Bapak Yahweh nama, Yeshua HaMashiach nama, Roh Kudus bukan nama, digandolin. Oleh karena itu nggak heran pakai talit. Karena tidak satu paket, Roh Kudusnya tidak satu paket dalam Yeshua. Ya, bukan saya yang jawab, ABC, Bapak Ibu sendiri yang jawab. Para murid kasih contoh. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama dengan nama Yeshua. Nah, sekarang kalau dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan dalam Roh Kudus, bisa A, bisa B. Ya, bisa A, bisa B. Memisahkan fungsi Roh Kudus. Ya, jelas ya? Memisahkan fungsi Roh Kudus. Ya, oleh karena itu nggak heran EGP. Ya, sedangkan kita tahu apa? Fungsi daripada Roh Kudus ya, itu untuk mengajar dan untuk mengingatkan. Beda dengan talit. Talit hanya untuk mengingatkan ya, simbol aja. Ngelihat, oh iya ingat firman Tuhan. Ngelihat, oh iya ingat Bapak Yahweh. Ya, sekali lagi, ini tentang keselamatan. Saya nggak peduli orang di luar gimana. Oleh karena itu firman, baptisan jangan dimodif. Ya, jangan dimodif. Ya, ini saya kasih contoh, ini Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Kenapa? Ditulis. Tapi kalau orang cuma mendengar, oh iya keren juga ya. Sama seperti si siapa? Si Hawa. Tambah-tambahin dikit biar keren. Tetapi apa? Ternyata fungsi Roh Kudus dipisah. Mungkin ada yang berpikir, Roh Kudus kan rohnya Bapak Yahweh. Hati-hati. Roh Bapak Yahweh sudah pasti Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus belum tentu roh Bapak Yahweh. Ya. Ada banyak Tuhan, tapi Tuhan yang benar namanya Yahweh. Oleh karena itu saya bilang, Roh Kudus belum tentu roh Bapak Yahweh. Tetapi roh Bapak Yahweh pasti Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu apabila dibaptis dan dalam Roh Kudus, siapa di situ digandolin? 6 yang terakhir nyangkut. Ya, hati-hati. Hendaklah kita sempurna bersama dengan Bapa Yahweh. Hendaklah kita menjadi sempurna di dalam Bapa Yahweh. Itu firman Tuhan ya. Itu firman Tuhan ya. Kalau misalkan roh Bapa Yahweh itu bisa dibagi-bagi Bapak Ibu ya. Sama seperti siapa? Bapak Ibu ingat kan kisah si siapa? Elisa ya. Elisa sama Elia. Ketika si siapa? Elia mau pergi kan? Mau pergi akhirnya si Elia menanyakan sama Elisa. Menanyakan sama Elisa, kamu mau apa? Ya, roh Bapa Yahweh bisa dibagi. Ya, coba lihat. 2 Raja-Raja 2 ayat ke-9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Maka terjadilah ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat. Sebelum aku terangkat daripadamu. Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ya. Roh yang ada dalam Elia adalah rohnya Bapak Yahweh. Itu yang diminta oleh Elisa. Kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tapi Elia berkata, engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Kenapa sulit? Ya karena bukan Elia yang ngasih, tapi
berkat kemurahan dari Bapa Yahweh bisa dikasih kepada Elisa. Ya, oleh karena itu dia bilang apa? Permintaanmu itu sulit, ya. Sama seperti, tapi kalau Yeshua, Tuhan Yeshua, dia coba lihat Yohanes 14 ayat ke-16, ya. Yohanes 14 ayat 16. Ya, ini ketika Yeshua mau memberikan Roh Kudusnya kepada kita, ya. Tadi Elisa minta kepada Elia. Sekarang Yeshua sendiri yang minta. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Ini fungsi Roh Kudus. Roh Kudus Bapa Yahweh bisa dibagi kepada kita semua. Ya, sama seperti tadi Elisa ya minta kepada Elia. Tapi Elia bilang apa? Sulit. Kenapa? Bukan Elia yang punya. Itu punya Roh Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan main-main sama katanya roh-roh. Ya, seperti tadi saya bilang, Roh Kudus belum tentu Roh Yahweh. Tapi Roh Yahweh sudah pasti adalah Roh yang kudus ya. Hendaklah kita sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita mau sempurna, lakukanlah firman yang sempurna. Jangan firman yang ditambah, jangan dikurangi, jangan firman yang dimodif, apalagi sesuai dengan pemikiran kita sendiri, seperti tadi yang sudah kita contohkan sama-sama pakai kertas. Dan semoga kita semua ingat, ya, apabila ini terjadi perbedaan, 4 contoh sama saya 5 itu terjadi perbedaan apa? Bukan salah perintahnya. Ya. Perintahnya jelas, perintahnya sama, tetapi yang salah adalah cara kita mempraktekkan, cara kita berpikir. Ya, mungkin ketika kita melakukan firman Tuhan, kita pikir-pikir dulu. Oh Tuhan, nggak mungkin lah. Ini nggak mungkin rencana Tuhan seperti ini. Oh, ya, seperti tadi yang sudah disaksikan kan banyak. Ya, pokoknya jalanin aja. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi yang kita tahu bahwa rancangan Bapa Yahweh adalah sempurna bagi kita semua. Haleluya, puji Bapa Yahweh.